Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi diskusi 2 ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan berwawasan multikultural pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. 5 hal penting yang akan dibahas pada artikel pendidikan pendekatan multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. Literatur review. Yang pertama yaitu urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Sejatinya pendidikan multikultural di Indonesia itu harus dilaksanakan sedini mungkin agar semua anak-anak bisa saling menghargai, bisa saling menghormati budaya dan juga agama maupun suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan dari pendidikan multikultural adalah yang pertama untuk saling mengetahui, untuk saling menghormati dan juga saling menghargai baik dari segi suku, budaya, dan agama. Kemudian bagaimana dengan keterkaitan dengan karakter dan identitas nasional? Sejatinya ketika pendidikan multikultural ini sudah dilaksanakan dari dini mungkin, maka akan membentuk pribadi yang bisa saling menghormati, saling toleransi, dan juga jujur dan saling menghargai, tidak ada saling benci ataupun hal-hal lain sebagainya. Adapun tantangan revolusi industri 4.0 adalah pertama ada segi sosial terlebih dahulu. Karena ketika banyak budaya-budaya yang masuk, maka akan membentuk dan juga bisa membuat hal-hal yang baru yang ada di budaya kita gitu. Sehingga kita harus bisa bijak, kita harus bisa sharing harus bisa difilter terlebih dahulu apa yang baik, apa yang tidak. Kemudian strategi implementasi di sekolah yaitu dengan cara menerapkan pelajaran yang sesuai dengan pendekatan multikultural. Selanjutnya yaitu pengalaman dan rencana penerapan pendidikan multikultural di SD Sekolah Cibubur Indonesia. Pengalaman yang pernah saya jalani yaitu pertama dari segi kegiatan perayaan budaya. Siswa memperkenalkan pakaian adat, makanan khas dan juga tarian daerah pada hari spesial HUT RI dan juga Hari Kartini. Kemudian pembelajaran kolaboratifnya yaitu dalam kelas siswa sering dikelompokkan secara heterogen agar saling menghargai, saling belajar dan dalam menghargai latar belakang yang berbeda. Kemudian dari segi keagamaan yaitu memberikan ruang toleransi antar umat beragama seperti saling menghormati saat ibadah dan juga perayaan hari besar keagamaannya. Dan langkah konkret untuk menciptakan lingkungan multikultural di sekolah atau kelas yang pertama, integrasi dalam kurikulum. Memasukkan materi keberadaan budaya, agama, dan etnis ke dalam mata pelajaran IPS, PPKN, dan juga bahasa Indonesia. Dan pembiasaan sikap toleransi melalui kegiatan harian seperti mengucapkan salam kepada teman, kepada guru, dan semua staf yang ada di lingkungan sekolah, melakukan kerja bakti, doa bersama, atau diskusi kelas tentang menghargai perbedaan. Proyek lintas budaya memberikan tugas kelompok di mana siswa meneliti kebudayaan daerah lain dan mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler mendorong siswa dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi dalam seni, olahraga, dan kegiatan sosial bersama.
Kemudian pelatihan untuk guru dan juga orang tua, memberikan pemahaman tentang pendidikan multikultural agar tercipta sinergi antara sekolah dan rumah dalam mendukung perkembangan siswa. Berikutnya yaitu ada sebuah short movie tentang judul New Boy. Jadi film ini mengisahkan tentang pengalaman seorang anak laki-laki yang baru saja pindah sekolah di negara asing. Dia menghadapi tantangan sosial seperti perbedaan budaya, kesepian, sikap berbeda dari teman, dan perjuangan mencari tempat di lingkungan baru. Adapun pelajaran yang bisa diambil yang pertama yaitu pengalaman menjadi yang asing atau berbeda sangat emosional. Sejatinya ketika kita berada di ruangan atau di tempat yang baru, pasti kita akan adaptasi dengan hal-hal yang baru. Kemudian dampak kecil dari sikap teman atau lingkungan pun dapat mempengaruhi, ya terutama dari segi aspek psikologis maupun aspek lainnya, sosialnya. Kemudian peran guru dan staf sebagai mediator. Nah, jadi sebagai guru ataupun staf yang berada di lingkungan sekolah tersebut harus selalu mensupport ketika ada murid baru ataupun siswa baru yang mungkin berbeda budaya, berbeda suku dengan siswa pada umumnya. Kemudian juga respon kita memberikan responnya aktif bukan pasif ya. Jadi artinya kita saling support, saling menghargai ketika ada atau memiliki murid baru. Dan implikasinya yaitu di sekolah pertama ketika ada murid baru adakan ice breaking khusus yang memberi ruang agar ia bisa menceritakan latar belakang, kebiasaannya dan juga budaya asalnya. Kemudian tunjuk teman pendamping dari kelas yang berbeda latar belakang budaya untuk membantu adaptasi. Kemudian membuat proyek kelas cerita asal-usul tiap siswa di mana setiap anak berbicara tentang kampung halaman, makanan favorit, bahasa dan budaya keluarga mereka. Simbol simbol di ruang kelas seperti simbol keberagaman, sudut budaya dan penggunaan bahan baca lainnya dari berbagai budaya. Dan latih siswa dan guru untuk melihat dari sudut pandang lain melalui kegiatan diskusi atau refleksi. Misalnya, bagaimana rasanya menjadi orang baru sehingga semua peserta didik pun bisa belajar dari hal-hal tersebut. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat.